magazine ini sampai selesai nggak? Atau membacanya secara lengkap nggak? Nah, teman-teman, itu di bawah kita akan terlihat kita visit Santa Village. Nah, saya sudah ada kasih contekan hari ini. Yang kemarin saya sudah ada kasih contekan. Bring on your best clothes. Jadi kita itu harus namanya juga kita jalan-jalan. Hari ini saya mau inspeksi. Siapa yang pakai baju tidur yang pergi jalan-jalan? Ayo, siapa yang pakai baju tidur? Bajuku baru dikirim loh. Ayo, siapa yang pakai baju tidur hari ini? Dokter Suwanto? Santai. Suryanti mana? Nih, baju santai. Ini kayaknya semuanya bakal kedinginan, termasuk saya. Karena kita pergi ke negeri salju, tapi semuanya pakai pakaian yang cuma satu lapis doang. Kalau cengkau gawe ya, habis holeo demam kalau kau. Ini ada Bini hari ini pindahin ke kamar loh. Biasanya gua di bawah, ini gua pindahin ke kamar supaya dingin. Nah, yang di tengahnya itu ada Northern Light Hunt. Jadi nanti kita bersama dengan tour guide kita akan hunting Northern Light. Nah, Northern Light itu adalah satu fenomena alam yang bahkan kita bayar juga, itu kita nggak bakalan bisa nampak. Nggak 100% kita bisa bakal nampak. Nah, Northern Light ini adalah hoki. Kalau kita bisa nampak itu hoki banget. Karena semalam saya sudah lihat beberapa video, itu ada orang yang sampai 6 kali jalan-jalan ke Finlandia untuk hunting Northern Light. Oke? Nah, yang terakhir clue-nya itu adalah Lost in Snow, imagination so wild. Jadi hari ini kita akan membayangkan dengan mata kita, dengan visual kita sedang jalan-jalan. Oke, sepakat ya semua ya? Nah, Siria silakan di-unmute. Cigolda silakan di-unmute. Oke, semuanya sudah siap? Kita akan berangkat. Halo. Ya, sudah siap. Gue pikir gue berangkatnya sendiri loh ini loh. Nah, jadi sebagai perkenalan, kita hari pertama ini kita akan jalan-jalan ke Helsinki ditemani oleh tour guide kita namanya Sean. Seorang lelaki Asia yang ganteng banget. Jadi bukan saya, itu Sean. Oke, sebentar ya. Mari kita panggil Sean. Sean. Hi, I'm Brad Callen, and in this video, I'm going to show you how anyone can quickly and easily create doodle videos, just like the one you're watching right now, using Doodle. Yo! Oh! I'm done. Oh. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan hari pertamanya. Kita ke Helsinki. Selamat datang teman-teman. Selamat datang di Helsinki. Hari ini cuacanya. Let's do this. What is up, everyone? I have just reached Helsinki, and I'm freezing my butt off because right now it's minus 17 degrees. It is so cold. Look at this. Dingin banget, 14 derajat hari ini. Nah, ini hotel kita hari ini. Kita akan nginap di hotel. This is my hostel area. Pretty cool. So when you travel solo, right, you must do the hostel life because you're gonna be broke if you stay in a hotel. So, hostel life for the win. Punya dia kamarnya di atas tadi. Ya kita di bawah. Inilah kira-kira suasananya di Helsinki. Kita sekarang sedang jalan-jalan ke Helsinki Cathedral. Alright guys, so today is the first day, so I'm gonna just take a go. I'm gonna just visit some of the main, but my lips are numb. I'm coming. So yes, I'm going to visit some of the main landmarks here in Helsinki. Yeah, it's still very cold. I so need this coffee so badly. Ah.
I forgot to say something, but can I just say that it's so nice to just be able to see snow again? Hey, so hot. This is the entire sea, and it's frozen. Sejauh mata memandang kita cuma lihat salju. Thank you. Alright, it's finally dinner time. I'm super hungry. Bayang ya, kita dingin-dingin makan panas-panas. It's something unique to Finland, I think. I'm super excited to try it, and also because the weather is super cold, I'm trying to adapt to it. So a bowl of soup right now would be perfect. So let's do the taste test. Oh my god, it looks so good. Oh my god. Oh, it's so rich and so hearty. I really need this right now. Oh my gosh. The salmon is super fresh. Good morning, people. So today is gonna be the day where I don't know if I would survive, but because today I'm gonna take a swim in negative 16 degrees. Kedengaran nggak? Kebayang nggak? And that's the pool. Kita hari ini bakal berenang. I don't know what to feel. I can't feel anything right now on my face, but Kolam renang. I'm stoked to try this out. Suhu 16 derajat Celcius minus. Isn't it beautiful though? It is so beautiful, but it is very cold. Woo! Right, so this is the heated pool, of course. This place has the heated pool and the sea pool. I don't know if I'm trying the sea pool, but we'll leave it for later. Actually feels good. I think it's time to head over to the sea pool. Oh my god. Okay, so I'm going to the sea pool right now. Oh, I'm shaking. Is it? Very cold. How is it? Alright, here it goes. My hair is frozen. Kebayang nggak? Kalau kita ke Helsinki nanti, fisiknya kita ke sana, kita bisa merasakan mandi kolam yang Oh my god. Oh, my whole body is numb right now. I can feel my whole body is like really frozen. It's totally numb right now. Oh. Nah, ini yang tadi saya ceritain. Salah satu kafe paling otentik di sana, Cafe Krakatau. Meant to have here. Everything. Take care. Bye. Can I have one hot chocolate? Yes. And one cinnamon bun. What is up, everyone? So right now I am at one of the most famous cafes in Helsinki, and this one is called Cafe Regatta. It is super pretty looking, a lot of details, you know, to their shop. I'm having hot chocolate for this weather, always needed. Their cinnamon bun. It's a little pricey, but I mean the atmosphere is really good. So. Kebayang, lo kalau mandi di kolam tadi, li rambut kayak si kokonya Koko Son, jegang dia jegang. Oh, behel berenang, Right, so the cafe also has. Gak usah lo rendamin li rambut aja. And it's good, all sausages. Wow, pretty awesome. Copot.
guys, so today I'm visiting Suomenmila. It's a fortress on an island, so I had to take like a ferry. Over here, the sea is beautiful because it's frozen, and it's pretty cold because, as you can see, my mucus is coming out again. Jadi beginilah perasaan kita kalau jalan-jalan di Helsinki nanti. Jadi jangan melamun, nanti kelempar salju. That's a submarine. Can I go in? I think I can. Wallahi, close. Alright guys, you have to give this video a like, okay? Because, you know, using the glide cam and holding it, it really freezes my hand so much. You know, like when you touch the metal, when you touch the metal in this kind of freezing condition, it just penetrates through the gloves, and it's really cold. And ever alone. Hello. Guys, this right here is an it moment. It's really beautiful. I mean, looking at the ocean with the sunset, with all the snow around me, and this is, I don't know how to say lah. Oke, lanjut video kedua kita. Nah, hari ini saya langsung skip aja, kita langsung skip. Kita akan jalan-jalan ke So get Santa this, Claus every Village. Jadi your business idea needs a website, so go to Wix.com. I know what you're thinking, another Wix ad. But before you skip, think about it. It's time to grow your business. Welcome to Rovaniemi. What's up everyone? Right now I'm at Rovaniemi. It's a very popular destination where a lot of people come here and do all their snow activities and whatnot. Yeah, this place is unreal, man. Like, it's a total different world from Helsinki. The winter landscape here is, I don't even know how to describe it, but it's amazing. And this place is also the home of the Santa Claus, which is just behind me. I'm at the Santa Claus village right now, and oh my gosh, like the Christmas feels is like back again. And oh, by the way, I found a hostel mate back in Helsinki. Yeah. And we met at the same hostel over here again. Wait, oh, I didn't get your name. What's your name? Ibrahim, like Yeah. Ibrahimovic. Cool. I'm Sean. Finally, I'm not alone. Yeah. Again. Let's go. All right, guys. So this is where you get to see Santa Claus. He's just right there. Let's go. Nah, halo guys. Bukan berhenti, ini kita sedang pause. Kita diberi kesempatan untuk masuk ke Santa. Iya, kita masuk ke toko Santa Claus. Ini saya mundurin videonya sedikit. Nah, ini kita sedang masuk ke tokonya Santa Claus. Nah, teman-teman, silakan belanjakan uang di imajinasinya, teman-teman. Kita akan beli souvenir sedikit untuk bawa pulang ke Indonesia untuk teman-teman kita. Cilina. Ingat jangan boros-boros ya.
Jangan boros-boros ya belinya. Saya kasih waktu cuma 3 menit ya, boleh belanja ya. Beli secukupnya. Nampak barangnya. Tunggu ya, wah telepon wai apa dulu wai syuti bosing. Wah off suara singnya. Oh iya, titip ini Kia Cilina. Iya, titip ini Kia Cilina. Lu kok Eca ya? Boleh kan lagi di toko Santa Claus. Dia mau beli keperluan baby. Ayo silakan belanja. Jadi toko Santa Claus itu nanti ada kado, kemudian ada mainan, ada souvenir, tempelan kulkas itu emas. Oke, sudah belanja ya, kita lanjut. Itu ada sisanya loh. Dia bisikin gini tadi, teman-teman bagi yang mau foto itu cepat ngambil giliran. Jadi foto sama Santa Claus itu antrinya panjang banget. Ini kebetulan kita bikinnya hari ini tuh sedang hari biasa, itu non weekend, itu kita happy-nya hari ini hari Senin ya, non weekend ya. Kita bisa antri lebih cepat. No. Hi. Alright guys, I just saw Santa. It was a pleasant experience, but I couldn't record any video or take any photos when I was there because they want you to buy their photos and videos, which is ridiculously expensive. It's about like $60 to get a photo and video combination. It doesn't make sense. Teman-teman, jadi untuk sekali foto sama Santa itu kita mau rogoh gocek $60. Ya teman-teman, let's make the money. Teman-teman, kita siapin dulu uangnya, nanti kita pas pergi ke sana, kita foto beneran, kita ngambil fotonya beneran. Setuju? Setuju. Biasanya dibayarin ya, Dok ya? Setuju. Biasanya kita dibayarin ya? Apanya? Halo? Biasanya kita kalau foto, dibayarin sama saya kan kalau foto kayak gini kan? Iya. Iya, tepuk tangan tuh saya kuis. Kita foto seharga $60 itu dibayarin loh, boy. It's too expensive, but otherwise, if you just go there and visit him and talk to him, it's free. So it's still a good experience. Yeah, but I wish I had a video with him. Well. Kita akan naik kereta reindeer. Jadi semuanya ayo cepat kita bikin kelompoknya, karena satu kereta reindeer itu cuma bisa nampung sekitar like 3 person atau 4 person, cuma sekitar 3 atau 4 orang. Ini FYCP-nya mau 900 Cilina Hoves. Kita nggak ada ngomong FYCP hari ini. Tabu. Cilisa ya ikut keretaku ya, Cilisa. Feni ya. Siapa mau ikut keretaku? Satu kereta isi 5 orang. Aku boncengan aja sama Suryanti. Kita nanti langsung duduk di atas reindeernya aja. Aku nggak mau ikut si Andrew, nanti isi solai. Saya cari yang singgah-singgah aja. Cilisa sama Feni ikut aku cepat. Xiaoling. Lapor. Cina ikut saya aja. Cilina ikut saya. Nanti, aku sama Budianto. Enggak, nanti Cilina duduk di atas reindeer. Ibu, bukan. Aku sama Budianto. Nanti Suryanti sama Susanto. Kayaknya pada surprise lah ini ku Andrew. Yang kita membayangkan kayak mana membayangkan? Ya mama rumah tangga satu mobil lah, saya satu kereta. Ciena nanti langsung di keretanya aja. Yang narik kereta aja Ciena nanti. Ini tindernya lucu banget loh, lihat. Mirip Cilina. Sorry. Oh, tanganku dingin juga loh, kok. Dingin.
the reindeer, right? Iyalah, cuaca di sana tuh minus 16 derajat loh. Cool, thanks. Gue tengok matanya si reindeer motor kali itu. Damn cute. It's so cute. Hello, Cilita. Oh my gosh, guys, this is amazing. Alright guys, radio ahead. And then you definitely have to try their salmon. It's just something different about their salmon, so. It's so crispy, the skin, and the crust, the outer layer, and then the flavor is smoked from that barbecue over there, the grill. Wow. One more mouth. I think so good. I'm not kidding, guys. Okay, this place is called Santa's Salmon Grill. It's Kebayang nggak? Itu teman-teman yang selama ini kita malmondeng itu enak banget itu yang di restoran-restoran besar, yang di restoran lapar aja nih. Yang begitu haus itu nggak ada apa-apanya teman-teman. Karena salmon itu sudah dikirim dari kutub, dari tempat-tempat yang jauh sampai ke Indonesia. Ini kita kalau ke sana, Santa Salmon Place itu kita makan salmonnya semua fresh. Jadi begitu masuk, itu benar-benar salmon yang berbeda. Kerasa nggak? Udah makan salmon yang fresh, yang langsung dari tempatnya. Aduh, minum dulu. Nelen udah gua. Aku sedang membayangkannya kok. Lapar kok, lu bawa lapar aja deh. Salmonnya dipanggang, crispy. Iya, pasti enak banget ya. Enak banget loh itu loh. Iya. Aku udah minum, tapi sayangnya di samping gue bukan salmon, better. Ya sudahlah. Biarkan pikiran gue yang makan hari ini. Santa. So you can find it here. It is so good and it's so worth it. It is so good. Currently at the Ice World. Kita ke tempat Santa nggak lengkap kalau namanya nggak ke Ice World. Ice skating in winter finally. Alright, I'm ready. There you go. Thanks, man. Yo, yo, yo! That was epic! These guys want to launch me to the forest. Cilina mau main berapa round? Fen, main berapa round, Fen? Dulu kong Hame. Mau main berapa round tadi? Gak mau lah, waktunya sih kong lah. Udah tua. Nah, yang tadi kan sih, yang gedung yang tadi yang baru kita lewatin, itu Santa Claus Main Post Office. Jadi itu kantor posnya Santa Claus. Itu benar-benar bisa sampai nggak suratku? Sampai Ji. Bisa langsung dapat hadiahnya? Bisa. Changing up to get warm and toasty. Alright guys, this is the most exciting activity that I've been looking forward for a very long time because I'm going for husky sledding. Oh my god. So I'm decked up in this suit. Makes me look like some Humpty Dumpty shit, but yeah, it's super comfy and warm. Oh my gosh, so excited.
Nah, ini di Rovaniemi. Nah, ini yang kemarin Pak Tatang kita akan diberikan kesempatan untuk naik kereta husky. Coba lihat, ini husky-nya semua berotot loh. Nggak mirip husky yang di Medan, itu yang lembut-lembut gitu kan. Yang kecil-kecil, yang lembut-lembut. Husky di Medan kan gitu ya, bener ya? Teman-teman ada yang pelihara anjing nggak sih di Medan? Di Medan? Olahraga, Andrew. Enggak. Kurang olahraga ya? Di sana husky-nya semua full olahraga. Tengok dong. Bahkan ototnya itu lebih besar dari punya saya. Hai. We're gonna start sledding. The dogs are very excited to sled. They're so ready to go off. I'm ready to go off as well. You ready? All right, let's do this. Oh my God. Yes, we are sledding with the dog, the doggy. Yeah. This is the most amazing feeling ever. Thank you so much. Hello. Oh, okay. Thanks for the ride. Nah, gimana teman-teman? Kita sudah jalan-jalan seharian tuh di Rovaniemi. Masih mau lanjut? Masih mau lanjut? Istirahat dulu lah 1 malam. Istirahat ya. Kita udah jalan-jalan seharian sampai kita istirahat dulu. Jadi, suasananya kita dulu lah. Nah, kita sudah kembali ke hotel. Kita sudah kumpul di satu ruangan. Hari ini kita kedatangan satu tamu spesial. Karena kenapa? Seperti acara sekuens yang lainnya, itu nggak akan pernah lengkap kalau nggak ada namanya malam penghargaan. Malam penghargaan, yang dimana itu akan diisi oleh seorang leader yang bercerita, memberi tips atau memberi sepatah dua patah kata. Benar nggak? Kalau di AAD itu undang motivator. Nah, kita ada di AAD, jalan-jalan kita itu sedang undang di hotel bengsengan. Nah, ini kita bengsengnya juga diundang loh, Cilina. Siapa bengsengnya ini? Nah, artisnya siapa? Bengsengnya Dr. Suwanto. Suwanto. Langsung kita panggil Dr. Suwanto ke atas panggung untuk memberikan sepatah dua patah kata. Silakan Dr. Suwanto. Tanganlah, tepuk tangan. Tepuk tangan paling keras, omsetnya paling banyak tahun ini. Amin. Andrew, saya capek kali lah jalan-jalan, dingin kali hari ini. Siapa suruh pakai bajunya seperti itu dong? Coba tadi pakai bajunya lebih lengkap. Apa? Buru-buru tadi, nggak sempat masuk ke koper bajunya. Oh, kirain orangnya nggak sempat masuk ke koper. Ya, thank you Andrew ya sudah bawa kita jalan-jalan. Next time bawa kita ke Korea juga. Nanti next time kita ke Korea ya? Iya, ke Korea. Karena kita tahun ini kan ke Korea juga. Oh iya, nanti kita ke Korea juga. Oke, Andrew, slide saya keluar nggak ya? Ada. Ada ya. Oke, hari saya mau lanjut bahas tentang bisnis model baru kita ya, yang tahap 2. Kan kemarin minggu lalu kita udah tahap 1, kita mau masuk ke yang tahap 2. Kemarin saya ada ikut seminar Haryanto Kandani. Dia bercerita, saya udah lihat juga Ciria ada join, Kak Golda juga join, tapi ada beberapa yang belum join, saya coba ulang sedikit. Bahwa sekarang ini kita lagi namanya masa susah ya, karena new normal ini kan ekonomi lagi turun. Kita seperti mobil yang kalau kita nggak ngegas terus, maka kita akan jatuh. Makanya fase ini kita harus gas lebih kuat, lebih cerdas, supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, menurut dia ada 5 hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah perbesar kapasitas, artinya kemampuan kita. Kita harus banyak belajar. Mental kita juga harus kita perbaiki, bahwa kita juga harus berubah untuk mengadopsi teknologi. Kemudian kita juga harus belajar stabilkan mental kita. Karena kondisi ini tidak stabil, jadi kita harus belajar untuk tetap bersyukur supaya mental kita tetap stabil.
Keempat, kita lakukan prioritas mana yang penting yang kita harus lakukan supaya kita bisa bertahan dan lebih baik lagi. Kelima, kita perbaiki fasilitas-fasilitas yang kita miliki agar lebih baik, sehingga produktivitas kita meningkat. Contohnya, saya ada beli boya untuk speaker, ada beli green screen, macam-macam saya beli. Cuma karena internet belum terpasang, jadi belum bisa pakai dengan lengkap. Nanti setelah internet terpasang, nanti lihat saya udah berubah lah. Udah kayak artis nanti, kayak selebgram. Nah, kenapa sih saya mau berubah? Karena saya mengadopsi digital marketing sekarang. Kalau dulu kita jadi sales itu melakukan namanya tradisional marketing. Kita melakukan namanya iklan di koran, kita nggak lakukan sebagai agen karena mahal. Kita lakukan di TV ya kita juga nggak bisa karena mahal. Yang kita bisa lakukan adalah kita prospek satu orang satu persatu ke setiap toko, kita telepon hubungi. Kita broadcasting, kita lakukan. Itu model lama. Ada yang lakukan berhasil, ada. Saya pribadi lakukan juga hasilnya lumayan bagus. Tetapi saya lupa satu hal, bahwa ketika saya lupa yang namanya digital marketing yang benar. Saya melakukan digital marketing sesuka hati saya. Bahkan saya seperti monster bagi kenalan saya di WhatsApp. Saya broadcasting setiap hari satu. Akhirnya saya banyak di-blog, dibenci orang. Terakhirnya saya sadari setelah saya banyak belajar dari Eric Feld, bahwa kita harus melakukan digital marketing dengan benar. Nah, kemarin saya belajar bahwa si Haryanto Kandani bilang gini, misalnya kan di pasar kan banyak orang, titik-titik itu. Bagaimana kita menonjol? Untuk menonjol kita perlu berbeda ya. Perlu berbeda itu namanya personal branding. Apa yang kita tonjolkan sehingga membuat kita dipilih orang. Nah, dia coba kasih contoh, misalnya, kalaulah Andrew mau jadi six pack, kira-kira mau belajar sama Haryanto Kandani, ATE, Dennis Hadi, atau Adirai? Adirai lah. Ya, kenapa pilih Adirai? Karena Adirai personal brandingnya sudah bagus. Dia udah belasan tahun, puluhan tahun di dunia fitness, dan dia selalu sering ngajar tentang memiliki tubuh yang sehat. Kalau Adirai kan terlalu sibuk, terlalu mahal. Kita kalau turun, kita bisa pilih namanya Dennis Hadi. Ini usianya masih 25 tahun, tapi dia follower di Instagramnya puluhan ribu, yang follow dia, belajar dari dia untuk membentuk badan, mulai dari pola makan, cara olahraga. Ini masih 25 tahun, tapi follower banyak. Dia buat jual ibu, YouTube-nya juga laku. Kalau ATE ini cuma trainer biasa di celebrity fitness. Ini pun kita susah jangkau dia, karena dia di Jakarta. Kalau Haryanto Kandani siapa yang mau belajar sama dia? Mukanya bulat, nggak meyakinkan sebagai seorang pelatih fitness. Nggak mau. Saya nggak mau belajar fitness sama Haryanto Kandani. Saya mau belajar fitnessnya sama, kalau Adirai terlalu mahal, terlalu sibuk, akhirnya saya pilihlah Dennis Hadi. Saya bisa belajar dari dia secara online. Nah, Dennis Hadi bagus, kenapa? Karena dia bisa melakukan personal branding dengan tepat. Makanya sekarang kita lagi mau belajar melakukan personal branding. Nah, kita kalau kemarin pikiran saya terbuka sekali ya waktu saya lihat ikut seminar ini. Sebenarnya kita masyarakat awam ini, people artinya masyarakat awam, itu butuh bantuan namanya bantuan profesional. Kalau kita sebagai agen profesional, maka kita bisa bantu orang. Tetapi kita perlu naik level, kita perlu menjadi ahli, expert. Kalau jadi ahli, kita akan dicari. Apalagi kalau jadi influencer, seperti Dennis Hadi tadi itu. Dia sudah jadi influencer, banyak followernya. Dia posting apa, orang beli. Misalnya kemarin waktu saya beli, Xiaoling beli alat perekam suara, itu juga habis nonton influencer namanya Ciale. Dia beli boya untuk mic yang 169.000, saya coba beli. Artinya dia sudah jadi influencer. Bagaimana sekarang posisi kita sebagai influencer? Jadi seperti artis, kita lagi bergerak menuju selebgram. Bukan berarti selebgram harus 10.000, 100.000, enggak. Tetapi kita menjadi influencer dari orang yang ikut kita, dari follower di sosmed kita. Nah, saya ingatkan kembali, kita sekarang bergerak ke menjadi ahli strategi, yaitu mau jadi agen asuransi yang dicari orang dengan cara-cara yang kita praktekkan. Ya, kita semua sedang bergerak ke sini. Saya mengingatkan kembali ya,
Kalau dulu saya prospek orang, saya telepon satu orang, maka saya sedang prospek one by one. Bisa sih berhasil? Bisa. Kalau saya seminar, kalau kita presentasi yang hadir banyak, kita bisa satu lawan banyak. Tapi kalau sosial media, kalau kita lakukan dengan benar, kita satu hari bisa prospek 1000 orang. Maksudnya prospek itu artinya kita menunjukkan diri kita kepada mereka melalui hal yang kita ciptakan. Nah, ini kita butuh caranya. Nah, ingatkan kembali untuk jadi, kalau ini bukan kata saya, tapi kata Eric Feng yang sudah berhasil mencetak banyak superstar agent asuransi. Dia bilang gini, ada 4 hal ya, ciri seorang agen asuransi yang bakal jadi super. Yaitu pertama, mau belajar. Teman-teman ya, coba sebutkan ya sama-sama ya. Mau belajar. Mau belajar. Mau belajar. Ya, penting ya. Hari ini kita kumpul karena kita mau belajar supaya lebih baik. Kedua, ini teman-teman. Kita sama-sama ngomong ya. Senang bersosialisasi. Senang bersosialisasi. Kalau saya introvert, kalau saya mau berhasil, maka saya harus belajar bersosialisasi. Kalau yang sudah introvert, maka belajar bersosialisasi dengan baik sehingga orang nyaman dengan kita. Ketiga, kita perlu punya jiwa kompetitif. Teman-teman coba ngomong sama-sama ya. Kompetitif. Kompetitif. Artinya mau menjadi juara, mau menjadi lebih baik lagi. Keempat adalah kita punya jiwa sosial, teman-teman. Coba sama-sama ngomong, kita punya jiwa sosial. Kita punya jiwa. Kenapa sih 4 hal ini penting? Karena ilmu di dunia sales asuransi, marketing, itu terus berkembang. Kalau kita nggak mau belajar, kita akan ketinggalan. Kita jadi agen mau sukses, maka kita harus senang untuk bersosialisasi dengan orang lain. Ya tentu yang kita pilih, yang nggak semua orang juga. Kalau yang negatif atau yang nggak ada potensi, ya kita juga jaga jarak lebih baik. Karena ini prinsip juga yang diajarkan Eric Feng adalah, tidak semua orang bisa jadi customer kita. Kita harus pilih. Kalau kita nggak nyaman dengan dia, udah kita stop. Kita cari yang lain saja melalui sosial media yang itu jumlahnya itu unlimited. Keempat, kita harus punya jiwa sosial itu mau melayani orang lain, memberi. Ini yang saya belajar dari Cella adalah kita memberi 100% yang kita miliki kepada orang lain. Kita misalnya orang minta proposal, kita berikan yang paling maksimal, kita tulus, walaupun nggak closing, nggak apa-apa. Karena orang melihat kita tulus. Nah ini yang paling penting ya. Apalagi waktu kita udah proses klaim, ya kita bantu secara maksimal. Ingat ya teman-teman ya, ada 4 ciri agen sukses yaitu mau belajar. Mau belajar. Senang bersosialisasi. Senang bersosialisasi. Kompetitif. Sosial. Sosial ya. Jadi teman-teman kalau ketemu orang yang seperti ini langsung rekrut. Karena itu pasti bisa jadi di asuransi. Oke, saya mau ngaku dosa dulu sama teman-teman. Saya juga sering ngajar yang salah. Saya dulu ngajar gini. Kita buat broadcast list, lalu 1 hari kita broadcast 1 kali sehari. Itu namanya spamming, teman-teman. Spamming artinya mengganggu orang. Nah, kita lihat follower kita ya terganggu. Makanya teman-teman sekarang jarang ya lihat broadcastku lagi ya. Nggak pernah lagi. Karena itu saya tahu salah. Nggak boleh dilakukan lagi karena buat rusuh. Cilisa juga ketawa-ketawa. Dia lihat handphonenya sampai hang. Lihat chatku terus. Jadi sekarang saya mau memilih. Informasi saya ini berharga. Saya hanya bagi kepada grup yang mau berkembang. Makanya saya buat grup yang semakin kecil yang memang serius mau berusaha. Karena kalau informasi yang berharga itu dikasih ke orang yang nggak merasa itu penting, itu jadi sampah yang mengganggu dan bahkan hubungan kita jadi rusak. Sama, hubungan kita dengan follower kita di sosmed juga sama. Kita posting yang nggak penting-penting, terakhir kita apa? Di-block, di-unfollow, atau disenyapkan. Sekarang saya just senyapkan beberapa orang yang saya follow, kan saya hormati dia, saya tetap follow dia, tetapi saya senyapkan dia, nggak lihat dia lagi. Kenapa? Karena waktu saya berharga untuk bersosialisasi dengan top klien saya. Gimana cara senyapkan, Dok? Nanti saya ajarin. Nanti saya ajarin di sesi diskusi ya. Kalau ada yang mau ditanya, mau diajarin, tolong ketik di chat supaya saya nggak lupa.
nanti waktu sesi diskusi kita akan bahas dengan cara saya buka Instagram saya langsung, saya akan kasih contoh prakteknya. Oke, kita belajar prinsip dulu ya teman-teman. Prinsip dari KLR. KLR artinya K artinya no. No artinya dikenal. Kalau kita mau berhasil di dunia sales, kita harus banyak dikenal orang. Makanya kalau si Syahri ini, dia followernya berapa juta, 4 juta orang. Begitu dia posting, dia jual mukena orang untuk sembahyang, dia jual 3 juta satu set. Dan waktu 1 hari itu habis. Katakanlah 1 hari laku 1.000. Dia 1 hari dapat 3 miliar dengan satu postingan. Karena dia sudah ada fan base, ada orang yang fan sama dia. Jadi supaya dikenal kita perlu tunjukkan postingan sosial yang menunjukkan kegiatan kita sehari-hari. Saya lihat Cilina sudah bagus ya, dia masa apa dia posting. Hanya saja perlu tambahkan story-nya. Postingan sosial itu kalau bisa ada story-nya yang membuat orang mau bertanya atau memberi respon. Ketika dia memberi respon kepada kita, maka Instagram menganggap kita dengan kawan kita yang respon ini akrab. Maka postingan kita akan dikirimkan ke dia next time. Jadi kalau nggak pernah ada interaksi, maka nggak akan pernah diposting ke dia. Maka kita perlu lakukan namanya posting sosial mengajak orang respon. Saya coba praktekkan, saya sebenarnya nggak suka ya posting sosial seperti ini. Misalnya saya posting foto anak saya, habis itu saya bilang, ingat makan ya teman-teman. Itu sebenarnya jenis posting sosial diajarkan sama Eric Feng. Kita harus mulai untuk membuat orang mengingat kita. Tapi dengan cara bukan berarti kita hanya kasih foto. Untuk apa kita kasih foto? Kan nggak ada artinya. Jadi kita harus ada isinya, ada story-nya lah istilahnya. Kedua, ada cara namanya cara like supaya disukai. Disukai apa? Kita dengan cara ramah terhadap orang yang chat kita, komentar kita. Kita juga bisa posting sesuatu yang entertainment, yang menghibur misalnya. Saya kenal satu dokter ya, dia mau kembangkan prinsip dia ini, dia pakai sistem like entertainment. Dia buat sesuatu yang lucu. Nah, nanti coba teman-teman coba cek Papa Beatrice. Dia konsepnya lucu. Ketiga, kita boleh prinsip ketiga adalah kita respect. Halo? Halo. Ya, Dok. Tadi putus sedikit. Respect itu artinya dihormati. Untuk bisa dihormati, kita perlu punya sesuatu yang kita sharing ke mereka, yaitu berupa edukasi. Edukasi artinya sesuatu yang kita tahu, yang kita bagikan ke mereka. Apapun itu yang sifatnya membuat follower kita itu senang. Contohnya sekarang saya mulai buat konten edukasi udah seri keempat tentang cermat uang. Itu tujuannya untuk mengedukasi orang yang nggak ngerti tentang keuangan. Kenapa saya bisa buat itu? Karena saya ada tanya calon customer saya yang tanya saya, yang chat saya, dia tanya tentang asuransi. Setelah saya lakukan akhirnya dia coba tanya dan dia bilang gini, saya sama sekali nggak ngerti tentang keuangan. Koko, saya tanya nggak apa-apa ya. Saya dari situ terinspirasi, ternyata pemula itu sebenarnya butuh edukasi. Jadi akhirnya saya buat konten edukasi, judulnya Cermat Uang, subjudulnya Perencanaan Keuangan untuk Pemula. Nah saya lihat di Instagram yang banyak laku di follow orang itu yang sesuatu yang sifatnya untuk pemula. Jadi saya berpikir ya saya coba mulai dari situ. Kemudian Xiaoling, dia mau bergerak di bidang keluarga. Dia mau bergerak di bidang sesuatu yang dilike orang. Entertainment tentang keluarga, tetapi ada unsur edukasinya. Jadi teman-teman boleh pilih 1, 2, 3 yang teman-teman mau mulai dulu. Kalau saran saya sih mulai dulu posting sosial kegiatan kita. Like juga boleh mulai dengan cara mulai chat dengan orang lain, dengan sopan dan respon cepat, atau posting sesuatu yang menghibur di story. Ingat, story dengan feed bedanya apa? Feed itu kalau ditaruh selamanya ada, story itu kan cuma bertahan 1 hari. Jadi yang di feed itu usahakan yang paling penting, yang kira-kira teman-teman mau follower teman-teman pengen tahu tentang teman-teman itu apa. Ya, itu sih prinsip dasarnya. 1 hari juga jangan terlalu banyak. 1 hari 4 sampai 6 sudah bagus sekali. Pagi, siang, sore, malam ya 1 juga oke, kayak makan obat. Kalau banyak kali yang lebih dari 7 itu biasanya udah jelek. Kenapa? Orang lihat ini kayak spamming.
Saya pernah lihat ya satu leader asuransi ya. Dia dari pagi sampai malam postingnya tuh banyak kali sampai ada 20 titik. Ya udah saya tinggal geser aja, saya nggak mau lihat dia. Bahkan sekarang saya sudah senyapkan dia supaya nggak lihat dia terus karena mengganggu sekali. Karena saya Dokter. Kenapa? Karena waktu saya berharga. Kalau Dokter saya pun bisa merasa terganggu. Iya. Setelah saya ngerti ilmu ini, waktu saya sebenarnya sangat berharga untuk orang-orang yang butuh saya. Akhirnya saya buat list ya. Saya lanjut ya. Saya buat list, buat tipsnya. Saya buat list 30 klien terbaik saya. Saya coba list semua. Ternyata saya temukan bahwa kenalan saya itu rata-rata adalah dokter yang nggak ngerti tentang ngatur duit, sama nggak ngerti tentang personal branding, nggak ngerti tentang kepribadian. 3 hal ini mereka nggak ngerti. Jadi saya coba telepon mereka satu-satu, saya ngobrol sama mereka, apa sih yang mereka butuh. Saya ngomong gini, halo, Dokter Lisa kira-kira pengen tahu apa ya tentang keuangan? Habis itu dia cerita. Rupanya prinsip dasar mereka pengen tahu. Akhirnya saya coba buat itu. Baru ngomong lagi, Bang, mau nggak kalau lain kali pasien abang lebih baik pasien umum? Mau. Habis itu saya ajarin tentang personal branding yang hari ini kita bahas. Dan responnya bagus sekali. Bahkan mereka sering lihat storyku, sering komen storyku, jadi hubungannya lebih dekat. Bahkan satu hari ini, kalau setiap hari saya nggak kejar 20 poin lagi. Saya bisa 50 poin sampai 100 poin setiap hari. Kenapa? Karena orang yang cari saya tinggal respon. Itu lebih mudah. Nggak harus saya mikir cari siapa. Karena saya kan udah list 30 orang terbaik yang saya kenal, itu yang saya sering dekati. Saya kasih nilai tambah ke dia. Nah, kedua ajak ngobrol mereka, tanya mereka aktif di sosmed apa. Kalau sekarang saya masih fokus di Instagram. Kenapa? Karena saya lihat Instagram lebih sederhana. Biasanya orang yang mau aktif di sini, ya memang benar-benar aktif. Saya coba cari nilai tambah. Kayak dokter tadi saya ajarin tentang personal branding. Saya buat mereka happy. Kemudian saya bantu promosi mereka. Coba lihat postinganku yang tentang tangan kejepit itu, yang trigger finger. Itu saya coba libatkan dokter yang saya kenal. Waktu saya telepon dia, akhirnya saya bilang, saya mau nggak saya bantu promosikan? Saya bantu lewat sosmed saya. Nah, terakhir yang saya sampaikan ke teman-teman adalah sosial media itu membantu mempercepat hubungan semakin lebih cepat dekat. Salah satu cara, bukan satu-satunya. Tapi kalau teman-teman nggak nyaman atau sulit menggunakannya, ya cuma 2 pilihannya. Mau belajar atau kehilangan senjata ini. Saya sih mengajak teman-teman belajar. Oke, next. Nah, hari ini saya dapat 5 follower baru. Kalau saya track dalam 26 hari ini, saya sudah dapat hampir 90 orang yang follow saya yang baru. Yang awalnya dari skeptical stranger. Bahasa lainnya adalah orang yang dingin kepada saya. Orang yang dingin, jadi nggak terlalu dekat, nggak tahu saya sama sekali. Karena nggak tahu ya, kayak gini mukanya. Ini siapa sih? Tetapi karena saya membuat konten yang bagus, saya coba cek mereka, akhirnya saya diposting sama orang lain di story mereka, karena saya tag mereka. Karena dia tahu saya kan, tahu saya, kemudian ini memang target saya. Saya tahu sosial medianya apa, akhirnya mereka follow saya. Setelah follow, saya coba ajak ngobrol. Ya memang sih nggak harus semua. Dari 100 orang yang follow, katakanlah 20 yang responnya bagus. Dan 20 yang respon bagus, kita cukup cari 10 yang fans sama kita melalui ini. Nah, saya sedang berusaha bagaimana membangun orang percaya kepada saya melalui menjawab dengan sopan, dengan baik, berbicara dengan ramah. Selesai kita semua. That's it. Kamera misi. Halo? Maksudnya itu slide ya lah. Halo. Sekarang saya juga belajar chat sama orang pakai emoticon. Dulu saya bahkan dibilang Cilisa, ini orangnya kaku kali. Ngomong nggak pernah ada emoticonnya. Sekarang saya coba belajar. Karena itu termasuk conversational skill secara online. Kalau makan pakai emoticon dong. Ya, mulai. Baru mulai belajar manajemen komunitas ini belum bisa. Saya belum belajar ini. Mau buat grup yang orangnya yang fans kita.
Nah, kita juga perlu belajar komunikasi, perlu belajar nulis yang menarik, public speaking, buat video saya juga saya masih belajar. Nah, tipsnya adalah kita cek sama orang itu tulus, memberi 100% pengetahuan kita, ilmu kita melalui feed dan konten yang kita miliki sehingga orang merasa kita orangnya spesial, tulus ya. Oke, sampai di sini sebelum saya masuk ke sesi kayaknya ada yang mau ditanya atau mau dibahas sambil saya buka topik utama hari ini tentang chat. Enggak ada, Dok. Cilisa, ada yang mau di-sharingkan, Ci? Belum ada, Dok. Tapi yang tadi dokter dokter sharingkan, yang dokter tadi bilang udah paham. Udah paham ya? Nah, ini juga Cilisa udah keluar nggak online chatting secret? Udah? Udah ya, oke. Oke, kita mulai dulu. Yang paling penting yang harus kita bagusin adalah halaman rumah kita, yaitu profile bio. Kita bawa nama apa yang kita lakukan. Misalnya, kalau mau buat financial mom boleh, insurance mom boleh, terserah. Yang intinya orang tahu teman-teman itu agen asuransi. Ini sebenarnya filter pertama. Kalau saya buat financial planning, saya buat dokter asuransi, artinya orang tahu saya ini background dokter yang akhirnya jadi agen asuransi. Ini filter pertama. Orang kalau mau follow saya, dia kan tahu saya agen asuransi, ya otomatis postingan saya tentang seputar itu. Nah, kemudian apa yang bisa kita bantu? Kita boleh buat ya. Ini bio ya. Intinya kita memberikan nilai tambah ke follower kita. Orang mau follow kita karena bisa dapat sesuatu sebenarnya. Nah, kita masuk ke topik utama hari ini adalah kita mulai membangun percakapan dengan orang yang kita follow. Misalnya kita tahu nih target market kita. Maka kita boleh lakukan namanya chatting sama bukan chat, tapi kita udah follow dia. Setelah follow dia kan kita tahu story dia dong atau feed dia. Ini contoh kasus story. Dia bisa posting sesuatu. Ya kita kasih respon, tepuk tangan kalau sesuatu yang bagus. Nah, ini rupanya direspon. Hey, thank you very much. Terima kasih sudah menghargai pelayanan dan konten yang saya berikan. Nah, ini contohnya. Misalnya ada orang respon kepada story kita, ya kita ucapkan terima kasih. Atau kita boleh mulai. Nah, ini contoh kasus si Eric Feng yang mulai. Karena kan kita yang mau mencari orang. Nah, kita responi. Tapi ada tipsnya teman-teman. Kita mulai dari like dan komen feed dia. Supaya dia tahu kita ada dulu. Setelah tahu kita boleh mulai dengan chat di story dia. Nah, ini contoh kasus. Dia bilang, terima kasih sudah mengapresiasi servis dan konten yang saya berikan. Dia bilang, ya sama-sama katanya. Kamu dari mana? Ingat, kita ngomong tanya supaya dia jawab lagi. Karena komunikasi itu ada kalau ada orang tanya, ada orang jawab. Kalau orang kita udah tanya, dia nggak jawab, berarti dia nggak ada respon kepada kita. Pertama mungkin karena sibuk, atau karena dia nggak suka dengan kita. Kalau nggak suka dengan kita, ya kita bohong lah, kita cari yang lain. Tapi kalau dia sibuk, ya mungkin kesempatan lain kita coba komen lagi. Nah, makanya diajarkan kita mulai dari mencari 30 klien terbaik yang kita suka dulu, yang kita nyaman. Baru kita cari orang-orang seperti dia. Nah, ini juga kita mulai tanya dia, usahakan kasih dia penghargaan. Ini kan dia kasih penghargaan, puji dia. Habis itu dia buat apa? Cari yang namanya kesamaan. Nanti saya juga kasih contoh waktu saya chat ke kenalan saya ya. Setelah belajar ilmu ini. Saya belajar ilmu baru 4 hari ini dan aku merasa banyak kemajuan. Nih, kita boleh tanya pertanyaan terbuka supaya dia mau ngomong. Kalau ya. Nah, ini orangnya juga respon. Makanya bisa nyambung. Berarti orang ini lihat bio-nya Eric Feng bagus, makanya mereka saling ngobrol. Nah, dia ada ngomong gini, kalau kamu ke Singapura, cari saya bantu kamu. Kayak gitu. Dia kasih nilai tambah.
Nah, lihat ya, orang ini juga kasih informasi baru supaya memulai percakapan. Nah, intinya kayak pacaran. Kalau pacar kita udah dingin, nggak sayang lagi, ya ngomongnya juga sepatah dua kata. Betul nggak, Cilisa? Belum tentu lah, Dok. Ya, kayak gimana pengalaman Cici? Belum tentu. Tuh lihat moodnya juga loh, dokter. Oh iyalah. Kadang kita jangankan sepatah dua kata, 5, 6 kata pun dia kalau diam aja. Ya, berarti Cici ketemu pacar yang introvert, nggak suka banyak ngomong. Cuma saya percaya satu hal, kalau dia sayang sama kita, ada punya perhatian kepada kita, pasti dia respon. Ya, betul. Kalau bicara, apalagi kalau pacaran, kalau dia suami istri ada beda lagi lah. Berarti kalau nggak respon itu udah nggak sayang lah dia, Dok ya. Udah bisa lah kita tendang itu. Ya makanya waktu sebelum jadi harus hitung MBTI-nya cocok nggak dengan kita. Oh iya ya. Kau udah belajar. Dok, pacaran sama menikah beda loh, Dok. Nah, ini ada yang mau curhat, silakan Cilina, curhat lah Ci. Tidak, nggak jadi. Nggak jadi. Kalau Cilina, kalau udah menikah beda, cari fake-nya Xiaoling, kita lagi banyak bahas tentang bagaimana memiliki hubungan suami istri yang harmonis. Kirain tadi dokter bilang kalau enggak cari yang baru. Janganlah, belajar dulu ilmunya. Karena hubungan suami istri itu atau hubungan antar teman itu kadang bermasalah karena bahasa cintanya nggak cocok. Ya, memang. Itu namanya dua pribadi yang berbeda ya, Dok. Nah, maka harus dikasih tabungan cinta yang berbeda. Contoh ya, saya sukanya hadiah sama kata-kata baik. Nah, jadi kalau mau buat saya senang, kasih saya kata baik sama kasih saya hadiah. Itu. Kan, Dok, kan udah setiap hari dikasih kata-kata baik di grup, Dok. Dokter baik. Ya, itu buat saya happy. Ya. Kalau si Xiaoling itu sukanya apa? Di kata-kata yang baik juga sama disayang-sayang. Diperhatiin. Diperhatiin ya. Ya. Dia beda setiap orang. Iya, Dok. Jadi ada suami ya, dia senangnya dilayani, dia senangnya dikasih perhatian, dipuji. Istrinya nggak tahu muji, orangnya nggak bisa muji. Tapi istrinya itu kira dengan melayani, siapin dia pagi kopi, kasih dia makanan sarapan enak, dikira udah sayang, rupanya nggak dianggap sayang sama suaminya. Terus suaminya kecantol sama wanita yang suka ngomong, "Kuku ganteng kali, baik kali." Karena bahasa cintanya nggak dapat. Nah, benar itu. Ke sini, nasabah kita juga sama. Bahasa kasihnya apa? Nanti teman-teman lihat story saya ya. Saya ada kasih hadiah ke seseorang dan dia happy sekali karena dia tipe suka hadiah. Nanti saya posting ya. Nah, kalau teman-teman tahu bahasa kasihnya apa, kita kasih, oh dia luar biasa. Nah, saya juga sedang belajar mempraktekkan. Ya teman-teman kalau mau diberikan terapi bahasa cintanya, tolong kasih tahu saya, nanti saya praktekkan. Oke, baru intinya sih banyak bertanya tanya jawab lah, supaya akhirnya ajak jumpa. Nah, nih supaya percakapan kita enak, kita juga harus punya keinginan untuk apa? Untuk mau tahu tentang dia. Kalau kita nggak ada rasa ingin tahu tentang orang lain, ya artinya kita juga nggak tertarik sama dia. Kalau nggak tertarik, ya mau gimana bangun hubungan? Hubungan itu kan bisa terbentuk kalau ada apa? Satu tepuk, satu lagi tepuk. Kalau cuma satu tepuk, satu lagi ya kena PHP, nggak dapat apa-apa. Hubungan nggak jalan. Makanya ini sebenarnya sih dengan kita bagusin sosmed kita, mulai ngomong dari sosmed, sebenarnya kita betulin kita secara lengkap sebenarnya teman-teman. Nah, kemudian kita juga bisa pakai emoticon supaya lebih dekat. Baru ini, sebelum kita mulai pertanyaan berikutnya, kita boleh apa? Komunikasi respon kita. Kayak pujian. Jangan seperti polisi. Ya, Cilisa udah makan. Makan apa? Masak di mana? Beli sayur di mana? Kan itu kayak polisi. Nah, kita juga harus kasih respon yang supaya lebih gampang dekat.
Terus udah kayak polisi pakai tanda seru dong. Ya aku juga kadang seperti polisi karena tipe MBTI aku thinking itu kadang mau cepat aja. Jadi kurang menghargai perasaan orang. Apalagi kalau kita ketemu calon nasabah atau agen yang tipe feeling, ya kita harus banyak pakai bahasa yang dia gunakan. Coba nanti kita interview Andrew, sekarang saya ngomong sama dia atau chat sama dia beda nggak dulu sama dulu. Nanti kita lihat testimoni dia. Nah, kadang kalau nih dia lupa balas. Dia kan nih, dia ada respon foto dia. Dia lupa balas beberapa hari kemudian. Kita boleh ngomong lagi sih sesuatu yang berhubungan dengan orang itu untuk memulai percakapan. Ibarat gini loh. Sekarang kan kita punya target. Jangan semua orang kita gini kan, habislah waktu kita. Kita pilih orang yang potensial, teman-teman. Yang memang bisa menjadi customer favorit kita. Kalau orang itu nggak suka kita cek, nggak usah, cari yang lain. Karena saya yakin ada banyak sih di sosmed. Itu bank nama nggak bisa habis. Nah ini, dia juga merespon percakapan dia. Nah ini habis. Ini teman-teman intinya kita berusaha ingin tahu dengan orang itu, artinya apa? Dengan lebih banyak tahu orang itu, ya kita lebih dekat. Kalau ketemu orang ekstrovert lebih gampang. Nah, ini juga kasih saling memberi lah istilahnya. Hubungan itu saling memberi baru bisa akrab. Kalau satu memberi, satu cuma menerima, itu namanya hubungan parasit. Ketika hubungan parasit itu biasanya nggak akan lama. Makanya sesuatu yang mau akrab ya harus saling memberi. Ini kan saling memberi nih. Nih coba teman-teman baca nih sifatnya chatting yang sifatnya memberi. Nah, dia mencari kesamaan nih. Dia bilang mau ke gereja. Nah, dia juga mau ke gereja. Nah, sama. Cari yang sesama dengan kita, itu lebih cepat. Nih. Ini juga sama pembahasan. Ini bicara tentang bagaimana membuat orang like kita. Ngomongnya nyambung. Nah, kasih tahu concern. Nih. Nah, ini dia kasih ajarkan. Nah, baru ada, saya belajar dari Refeng bahwa hubungan itu mulai dari ada 4 tahapan. Tahapan paling dasar itu adalah kesamaan, common ground. Misalnya kita sama-sama orang China, Tionghoa misalnya. Misalnya saya sama Cina, sama-sama Chinese misalnya. Itu udah satu common ground. Ngomong bahasa yang sama. Pas pula sama-sama dari Tanjung Balai. Pas pula dulu pernah sama-sama kerja sama bos yang sama. Rumah juga sebelahan tetangga. Nah, itu kan artinya kesamaan udah banyak. Naik ke situ ada namanya kesukaan. Nah, kalau suka sama hal yang sama, itu makin gampang dekat lagi. Naik lagi ke sama apa? Nilai hidupnya sama. Ini dia lagi cari nilai hidup yang sama. Kalau sama, wah makin akrab lagi. Nah, intinya setelah chat, ya ajaklah untuk ngobrol. Yang paling bagus sekarang pakai Zoom. Kalau mereka mau, kalau enggak, ya pakai phone. Nih. Jadi hubungan itu dibangun bertahap. Nah, ada cara cepat untuk membangun hubungan adalah kenalkan orang yang bernilai untuk mereka. Misalnya ya, saya tahu Cilina Tiana itu jual, suaminya jual itu spare part handphone. Kalau ada teman saya butuh barang spare part handphone, saya kenalin. Cilina pasti senang kali sama saya. Dan orang yang saya kenalkan, teman saya ini juga pasti senang sama saya. Karena saya berhasil membantu dia menyelesaikan masalahnya. Apalagi kalau kita bisa kasih omset ke dia. Wah, lebih senang lagi dia. Nah, terus kita bisa share pemikiran kita yang sesuai dengan dia. Itu makin cepat dekat. Oke. Saya coba buka Instagramku, saya mau kasih contoh yang saya lakukan dulu. Jadi ini contoh ya. Saya lihat Andrew ini mengganggu sekali misalnya. Saya klik aja titik 3. Klik leha. Habis itu senyapkan. Oh ya. Maka Andrew akan hilang selamanya. Bye-bye Andrew. Bye. Seandainya segampang itu, sama.
Dokter, bedanya unfollow apa? Unfollow kita nggak bisa lihat dia lagi. Ini kan masih mengikuti, cuma saya nggak lihat postingan dia lagi. Kasihan lah, saya buka lagi lah. Nah, oke, cocok caranya ya? Oke, cocok. Saya ulang ya. Saya lihat dulu siapa di sini yang mengganggu sekali. Ini kan Fendi Susanto. Tonton lihat nggak? Saya lihat postingannya semua seputar kehidupan dia sebagai agen asuransi. Kan saya nggak bisa rekrut dia, saya nggak bisa jualan sama dia, dan saya juga nggak mau berkawan sama dia. Ya udah saya senyapkan langsung. Berkawan. Tapi saya tetap berkawan. Hah? Enggak. Nah, misalnya ini Dokter Widi, ini di Pekanbaru, bukan target market saya. Ya udah saya langsung senyapkan. Tapi kita senyapkan orang itu nggak tahu kan, Dok? Nggak tahu. Tak. Kalau unfollow tahu. Ya. Nah, ini saya ada dari iklan tentang saya kuis. Ku senyapkan aja. Jangan. Coba di unfollow. mai cai. Coba di unfollow, Dok. Apa ya? Coba di unfollow. Oh gitu sih, Bu Andrew. Maksudnya ketahuan nggak gitu? Kalau unfollow ketahuan. Nanti kan berkurang followernya. Nah, ini Pendige juga sama, agen asuransi juga. Nggak bisa jadi senyapkan. Ini Sequis Q-Summit Club juga sama. Saya nggak mau ambil bahan dia lagi, saya langsung senyapkan aja. Iya. Nah, ya, ini nasabah loyal saya like dia. Komen. Nah, maka saya sudah melakukan interaksi sama dia, dia bisa lihat postingan saya di tempat dia. Nah, ini saya unfollow aja lah, nggak penting bagi saya. Kenapa? Karena teman-teman lihat ya, follower saya memfollow 7.440 orang. Ya, Dok. Karena dulu saya nggak ngerti, saya pikir saya follow aja lah, kan supaya bisa saya like mereka. Ternyata itu strategi yang salah. Itu artinya energi saya yang 24 jam itu disebar ke banyak orang. Dan hubungan nggak bisa dekat. Jadi harusnya gimana, Dok? Kita pilih yang mau kita targetkan, yang kita mau dekati. Kayak nih, Elisa Quiz. Saya lihat postingnya selama ini selalu foto dia, kemudian dia lagi makan. Ngapain ke saya? Senyapkan. Iya, artinya nggak bisa untuk mengembangkan bisnis kita coba senyapkan dulu. Kita benci bukan? Kita kurang maksimal. Ini juga saya nggak mau. Saya kemarin mau belajar buat video, tapi setelah ini saya mau tunda. Ya udah saya berhenti mengikuti dulu. Ini juga senyapkan. Siapa tentang mukanya? Tentang mukanya, Dok. Nah, ini wajahnya semua. Saya lihat dia di Medan nggak? Kira-kira potensi nggak? Kalau nggak, saya langsung unfollow. Ini pasti dokter nggak senyapkan lah. Cewek masa disenyapkan? Udah, saya udah berhenti mengikuti. Kenapa? Karena sekarang saya sudah tahu target market saya apa. Target market saya adalah dokter spesialis, kemudian karyawan yang saya lihat fotonya yang selain keluarga, teman-teman. Kalau saya lihat fotonya kayak ini ada foto anak, ini target market saya like dia. Oh, kayak gitu aku taruh foto anakku terus ah. Tapi banyak like loh, Dok. Banyak like aku taruh. Ya cuma jangan tiap hari satu hari 10 foto, itu mengganggu, namanya spamming. Nah, ini saya mau sharing sedikit. Ini saya lihat di sini kan, saya lihat perkembangan followernya banyak. Dari 100 sampai sekarang 3.700 dan dia rajin posting. Dan saya lihat postingnya seputar kerja keras. Nah, saya kasih contoh, saya dekati dia gimana ya. Nah, ini saya dekati dia dari 11 Juli. Dia kan posting sesuatu tentang pengembangan diri. Ya udah saya tulis setuju kok, terus perbaiki diri. Nah, dia respon kan.
Setiap dia posting sesuatu, saya kasih jempol. Dan dia respon. Dia posting lagi, saya kasih tepuk tangan, dia respon. Habis itu saya tulis, mantap kok, terus usaha. Nah ini untuk menjalin hubungan. Padahal saya nggak kenal dia sama sekali. Tapi saya karena lihat bio-nya bagus, isinya bagus, saya coba mau dekati. Nah, Bangun Medan, amin bro. Nah, 1 Agustus sudah ngomong. Nah, habis itu karena saya sudah buat konten, saya kirim ke dia. Dia konten sebenarnya seperti alat pancing. Kita buat sesuatu yang bermanfaat, yang kita anggap bermanfaat untuk target market kita, kita bagikan. Nggak ada respon. Ya nggak masalah. Story-nya, cek dia lagi, kurusan sekarang aku. Nah, ajak ngobrol turun berapa kilo. Nah, ini saya kan sekarang belajar MBTI dan saya yakin orang suka tahu tentang dirinya. Saya tanya dia, pernah tes MBTI enggak? Belum. Saya kirim dia bahannya, saya ajak dia tes. Nah, habis itu saya coba kasih tebakan dulu. Kan saya udah belajar banyak. Saya tebak dia ESTP, rupanya saya salah. Jawabannya ESTJ, salah 1 huruf. Nah, rupanya dia orang yang rapi. Saya kasih dia kesimpulannya. Dia bilang ini, lagi baca-baca, seru juga. Bagus untuk pengembangan diri lagi. Kukirim ya WhatsApp, PDF-nya. Kan Instagram kan nggak bisa kirim PDF. Bisa atau nggak? Saya pun nggak tahu. Nah, saya bilang, ya udah saya WhatsApp PDF-nya, dia mau. Dia kasih aku nomornya. Nah, ini namanya udah dari orang yang dingin, udah mulai masuk ke hangat, tapi belum panas, udah jadi kawan. Makanya waktu saya respon story dia, responnya sudah bagus. Nah, habis itu saya, kalau ada story dia yang saya kelihatan, saya coba kasih respon. Nah, apalagi saya udah tahu kepribadian tipe ini, teman-teman. Coba baca. Dia orangnya praktis, realistis, disiplin, kaku, tidak tertarik pada subjek yang tidak berguna padanya. Jadi kalau saya ngomong sama dia, harus ngomong yang hal-hal yang penting. Nah, dia cocok jadi sales. Ini kalau kedepannya jadi agen saya, ini jadi top agent ini. Dan ini teman-teman, perhatikan. Dia ada pasangan alami saya, ISTP. Saya kan ISTP. Ini kalau jadi partner saya, ini luar biasa hasilnya. Ini teman-teman coba lihat, ISTP. Saya kan ISTP. Dia STJ. Saya lagi cari orang yang STJ sama INTJ. Itu partner bisnis saya yang luar biasa. Karena ngomongnya cocok secara kepribadian. Tanpa perlu adaptasi lagi. Nah, teman-teman juga boleh pakai teknik ini kalau mau. Nanti saya bisa bagikan PDF slide-nya, teman-teman tinggal ganti namanya. Tinggal diikuti kalau mau. Kalau mau nanti hubungi saya aja. Nah, karena sekarang saya mau berbagi kepada orang yang mau aja. Karena ilmu saya itu semua mahal. Cuma sekarang selamanya orang nggak hargai. Karena saya berikan secara gratis. Sekarang saya mau pilih-pilih orang yang mau terima. Iya. Sekarang udah beda ya. Nah, itu aja Eric Feng. Kita punya ilmu 10, jangan langsung kasih semua 10. Kasih 2 dulu yang umum. Kalau dia udah masuk komunitas kita baru kasih dia 10. Oke, teman-teman saya mau kasih lihat ini lagi ya, insight ya. Coba lihat teman-teman. Postingan saya yang ada, teman-teman, saya kasih tahu ada namanya jangkauan. Jangkau itu apa? Jangkau artinya menjangkau berapa account. Coba lihat teman-teman ya. Ini yang mengapa dokter jadi agen asuransi itu menjangkau 1.539 orang. Artinya apa? Saya sudah berhasil menceritakan diri saya kenapa jadi agen kepada banyak orang. Artinya apa? Kalau orang itu punya ketertarikan mau masuk asuransi atau mau jadi agen, saya sudah jadi pilihannya. Kalau dia sering lihat saya dan postingannya bagus. Nah, ini contohnya. Kan saya posting why jadi agen. Ini pasti orang berbeda. Makanya saya ajak teman-teman mulai dari buat ini. Kalau bisa buat konten carousel ini dulu supaya orang kenal kita. Karena orang kenal kita dulu, baru kita bisa disukai. Setelah disukai, kita baru dihormati. Nah, saya coba posting, saya kasih lihat ya. Setelah belajar dan praktekkan, teman-teman lihat ya. Postingan saya dalam 30 terakhir ini rata-rata sudah menjangkau
yang di atas 500 orang teman-teman. Cuma yang posting hari ini masih 480 orang yang lihat. Artinya saya melihat ini suatu kemajuan yang luar biasa. Kalau dulu yang lihat paling cuma 200, 300, paling banyak pun 400. Karena dulu pas saya spamming, saya posting semua brosur, orang nggak suka lihat. Story juga sama. Teman-teman coba lihat ya, story saya juga mulai berubah. Nah, misalnya nih, saya posting anak saya makan semangka. Saya kasih pesan-pesan yang sifatnya emosi, yang bisa menjalin hubungan dengan orang. Nah, ini juga sama. Kan saya targetnya mau orang yang sayang anak. Nah, sudahkah Anda menemani anak-anak hari ini? Nah, ini juga penyakit, juga banyak yang suka lihat. Nah, karena saya belum percaya diri, muka saya sering tampil. Jadi saya pakai muka anak saya dulu ceritanya. Nah, kayak gini kan harusnya orang senang lihat. Nah, dikasih senyum sama si Alden. Buktinya 190 orang lihat. Nah, baru MBTI supaya orang lebih mau ngobrol sama dia, saya coba posting yang ini. Dari hasil chat dengan orang yang hasil bagus, saya coba screenshot. Banyak lagi selain ini, tapi saya pilih-pilih yang mana responnya bagus. Dan saya kasih tahu ya, hari ini saya dihubungi beberapa orang. Nih, saya coba kasih lihat. Nih. Nah, misalnya ini ada Remia Gultom, dia minta mau tes ini, gimana caranya? Nah, ini kebetulan tadi saya lagi tidur sore, Xiaoling yang balas. Nah, dikasih nomor WhatsApp-nya, kita lanjut ke WhatsApp. Kasih dia linknya, habis itu berkawan ngobrol-ngobrol. Rupanya dia dokter gigi di Pekanbaru. Nah, udah tambah satu orang yang warm, yang hangat kepada kita. Kan sekarang problem kita sebagai agen asuransi banyak orang yang dingin kepada kita. Bagaimana buat dia hangat terhadap kita? Itu sih kata kuncinya. Kalau banyak orang hangat sama kita, baru tugas kita berikutnya adalah memilih mana yang mau kita fokuskan supaya lebih dekat, supaya hangat, panas, sampai akhirnya jadi customer kita. Kita yang pilih customer kita ya teman-teman, bukan mereka yang pilih kita. Kalau orang itu nggak hormati kita, nggak hargai kita, itu bukan customer ideal kita. Jaga jarak. Paling jadi teman aja. Itu prinsip yang saya pegang sekarang. Karena waktunya terbatas sekali dan banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah, ini saya kasih contoh ya. Nih, ada suaminya agent. Saya kasih hadiah, nah, dia happy sekali. Baru contoh ini, ada nasabah. Nah, jadi bahan pembicaraan. Saya tanya orang tentang MBTI, rata-rata responnya bagus. Dan kalau kita udah tahu mereka tipe apa, itu gampang sekali. Nah, ini yang tadi saya cerita. Ini saya coba jalin hubungan sama dia sudah lama ya. Sejak 4 April 2019. Tapi terakhir karena saya sibuk nggak jelas, saya nggak follow up. Lihat ya, saya coba jalin hubungan dari 2009, tapi karena nggak ada ilmunya, saya lupa sama dia. Agustus, saya lihat bahkan 24 Agustus dia chat saya, teman-teman lihatlah, saya lupa balas karena nggak fokus, karena terlalu banyak postingan yang mengganggu fokus saya sehingga lost. Dan teman saya ini, senior saya ini akhirnya masuk banyak ke teman saya yang di Prudential, satu keluarga, karena saya lupa follow up. Nah, terakhir 25 Desember saya coba follow up lagi. Saya kasih dia ibu, tapi karena nggak tahu ilmunya, saya lost lagi, nggak fokus. Terakhir saya coba kasih informasi orang mau berobat, dia kan dokter THT. Ini saya coba ajak, dia orangnya suka bercanda. Ya saya postingnya sesuatu bercanda tag dia. Ini beberapa hari yang lalu, dia repost, besok saya kasih dia ini konten yang saya buat. Hari ini saya buat konten, saya tag dia. Karena saya tahu dia orangnya lucu. Kan lihat nih, tangannya kan sakit kan seperti tangan Spiderman. Saya tahu dia orangnya lucu. Jadi benar, dia retag, repost di tempat dia. Nah, tugas kita adalah bagaimana membuat orang yang kita kenal merepost apa yang kita buat sehingga kita lebih dikenal banyak orang.
Habis itu ajak dia ngobrol. Ada belajar ilmu personal branding, ada. Habis itu dia ngobrol-ngobrol untuk dekat. Jadi kawan. Udah sekali. Nanti besok-besok kalau ada lihat dia lagi, kita coba respon lagi. Dengan begitu bisa lebih cepat akrab. Nah ini teman-teman. Ini juga saya dari Desember saya coba pernah kasih postingan story siapa yang mau ibu like saya, nanti saya kasih ibu gratis. Nah ini respon. Tapi udah lama nggak komen. Terakhir kemarin waktu saya posting tentang tangan yang kejepit itu, dicek respon. Nah ini saya coba, ini senior saya belum balas. Nih saya kasih lihat. Ini juga saya lagi dekati. Dia udah tertarik sih mau masuk. Nah ini. Nah kita berbagi informasi. Nah ini. Dari 2018 saya cari dia responnya oke, ada, tapi masih sekolah. Ini 20 Juli saya coba dekati dia lagi, saya lihat dia posting satu suami banyak istri. Saya coba respon, bayangkan abang punya istri gitu banyak. Nah, habis itu ngomong MBTI, kasih link, respon. Akhirnya saya udah tahu dia tipe apa, saya kasih kesimpulan ke dia. Nah, kasih kesimpulan, besok lanjut di WA. Nah, lihat nih, dia yang ngomong sendiri teman-teman, per 26 Juli. Aku mau cari info asuransi kesehatan, berapa WA kamu? Lihat teman-teman, ketika kita berhubungan sama orang, melalui chat story dia, orang tiba-tiba mau cari nasabah sendiri. Karena ilmu dari yang saya pelajari yang terbarunya adalah orang sebenarnya mau masuk asuransi tetapi bingung mau cari siapa dan takut takut dengan ketemu agen nggak beres. Tapi kalau kita bagusin bio kita, chat kita respon bagus, kita coba dekati dia yang cari sendiri. Aku mau cari informasi kesehatan, nah ngobrol. Mana ada ayam penyet, kuliah mana enak ayam. Nah, makan penyet. Nah ini sampai sekarang itu berminyak. Kita ngobrol, saya kasih dia informasi, sharing ke dia supaya dia lebih sukses. Kenapa? Kok kamu makan Indomie? Masak Indomie. Makan Indomie? Aku lagi kelas online. Nanti nggak boleh bahas. Kan nggak ada suara kan? Ini suara. Enggak, kau nggak bersuara kan? Mau dong Indominya. Maaf aku lupa tutup. Kedengeran loh suaranya. Kau nggak pakai suara kan? Aku watchnya kau netosnya. Aku udah tutup loh, kesenggol Ci. Indomie goreng please. Indomie goreng please. 2 bungkus pakai telur goreng. Tutup Tara nggak ada Indomie. Iya dingin. Tolong ya, di sini nggak ada jual Indomie, di sini ada daging rusa. Masak sendiri. Iya. Bon cabe. Aduh, maaf ya. Aku pikir tadi udah tutup, rupanya kesenggol terbuka. Gak apa-apa, Ci. Gak apa-apa. Indominya. Gak apa-apa, kita akan maafkan. Soalnya kan udah malam kan. Aduh, mau gojek lagi, mana ada lagi. Asal ingat dibagi aja Indominya. Jadi ini ada junior saya, dia kan nikah. Saya ucapin selamat untuk pernikahannya itu Maret 2019. Dia bilang lagi kuliah di Inggris. Nah, habis itu teman-teman, lihat nih, 31 Juli dia cari sendiri. Halo aku kan buta dengan asuransi, boleh tanya enggak? Nah, sebenarnya orang, habis itu saya lanjut ke WA, panjang chat di WA. Dan saya inspirasi buat konten cermat uang ini dari dia. Nah, saya kirim ke dia, saya bilang, ini sebenarnya inspirasinya dari pertanyaan dia sangat banyak sekali. Nah, jadi masih banyak orang yang nggak ngerti tentang atur uang. Disitulah kita berperan untuk berbagi edukasi. Ketika kita bagi edukasi, orang menilai kita itu di atas profesional, yaitu expert. Orang profesional ya agen, ya jualan. Kalau ini kita mau naik level jadi expert, jadi ahli. Ahli itu dianggap ahli kalau kita bisa ngajar. Makanya saya ajak teman-teman untuk mulai sekarang belajar mengajar. Mulai dari hal yang paling sederhana. Yang simpel-simpel aja. Karena kalau kita hanya stay di profesional, ya kita harus cari nasabah selamanya. Kan kita mau lebih cepat.
Nah, ini juga sama. Ini juga yang cari saya sendiri. Nah, mulai dari apa? Dia telepon saya, habis itu saya coba dekati dia, ternyata dia ISTP. Nah, ini cocok jadi sales sebenarnya. Nah, dia sering kirim ke saya tentang menurut dia COVID itu adalah konspirasi. Jadi teman. Nah, dia mau jadi agen terakhir. Nah, baru kirimlah dokter meninggal. Ku kasih kirim tentang COVID. Habis itu ku kasih dia cermat uang. Nah, dia mau jadi agen, tapi mau closing dulu. Nah, kuncinya sekarang adalah kita bagaimana membuat kita itu menonjol, teman-teman. Tetapi menonjol dengan cara yang baik. Supaya kita nggak jadi orang yang menyebalkan. Kita mau menarik orang yang seperti apa? Mulai dari konten yang kita posting. Kalau kita mau menarik laki-laki hidung belang, gampang caranya. Iya, benar Andrew. Makanya sebenarnya sih balik lagi kepada kita mau kembangkan apa. Oh ya, saya lupa kasih lihat ini ya. Aktivitas. Ini, teman-teman coba lihat. Hari Minggu, lihat nih. Saya kan ikut kelas Eric Feng kan udah 4 hari ya. Teman-teman coba lihat kenaikannya. Biasa cuma dicari orang cuma 300, tiba-tiba naik tuh 600, 800 sampai akhirnya sudah 1000 kemarin. Nah, saya buat konten cermat uang itu udah 3 hari, 4 hari lah. Hari ini hari keempat. Nah, lihat nih naik terus. Ternyata konten itu sangat menarik untuk follower saya. Karena saya kan berpikir rata-rata follower saya itu kan orang awam tentang keuangan. Nah, saya coba buat itu. Coba lihat lagi. Interaksinya juga naik. Puncaknya kemarin. Karena ilmunya sudah mulai lengkap. Saya kan ngegas tuh nonton videonya. Kunjungan profil juga lihat. Dalam 1 minggu ini sudah ada 386 mengenal saya. Bio-nya kan saya sudah bagusin. Jadi saya sudah ada calon ini yang mulai hangat. Nah, pas kali kita lagi di Kutub Utara ya, orang itu sebenarnya dingin seperti es, Andrew. Kan kita lagi dingin nih, tadi kan kita habis pegang es. Orang itu kan dingin seperti es batu ini. Nah ini es batu. Kok jadi hijau, green screen ya. Nah ini ada es batu. Es batu ini dingin. Gimana cara mencarikannya? Dihangatin dengan cara dikasih interaksi, diajak ngomong, diajak chatting. Nanti kalau udah hangat, dia akan jadi air. Udah hangat, kita bisa minum. Kayak sekarang teman-teman di meja teman-teman itu ada air panas. Silakan minum kalau mau minum ya. Boleh ambil teh juga. Nah, lanjut lagi kita lihat pemirsa. Lihat. Dari 1 minggu sampai kemarin, dari 27 Juli sampai 2 Agustus, saya bertambah 18 follower. Ada 7 unfollow, itu nggak masalah. Orang yang nggak cocok dengan kita unfollow nggak apa-apa, karena kalau banyak yang nggak cocok dengan kita tapi tetap stay, itu buat Instagram algoritma kita jelek. Nah, jadi kita tetapkan dulu kita mau jadi orang seperti apa yang kita mau bagikan ke Instagram kita apa. Buat targetnya dulu. Makanya tadi kan Cilina bilang belajar niche. Niche itu namanya target market. Apa sih target market kita yang mau kita ambil? Biasanya kita boleh ambil yang seperti kita dan yang di bawah kita. Misalnya kita ibu, saya ayah 2 anak. Saya bisa ambil target orang-orang yang belum punya anak sama yang baru punya anak, itu paling gampang. Daripada saya targetkan yang anaknya udah besar-besar. Karena pengalaman saya kalah dengan pengalaman dia yang lebih tinggi kalau kita mau bicara parenting. Tapi kalau bicara keuangan, saya kalau udah 10 tahun, saya pasti lebih tinggi daripada orang lain. Nah, saya ambil posisi itu. Sama. Misalnya kalau Kak Golda jago buat lupis, kalau mau target Kak ibu rumah tangga, misalnya mau ngajar masak juga boleh. Misalnya. Nah, jadi teman-teman tetapkan dulu apa yang mau targetkan. Contoh Fanny Febriani kan wanita single. Boleh buat konten khusus wanita yang masih single. Boleh. Misalnya. Nah, jadi coba cari tahu, ini namanya perlu evaluasi, makanya ini perlu belajar. Nah, saya lihat ya, ternyata yang follow saya rata-rata perempuan, 60% cewek. Nah, jadi
kedepannya mungkin saya akan buat konten-konten yang juga bisa menjangkau cewek lebih banyak. Karena ternyata banyak cewek dan usia antara 25 sampai 34.